Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Ekologi Tumbuhan. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk materi kali ini kita akan mempelajari mengenai materi ekologi tumbuhan, yaitunya mengenai suksesi. Apa itu suksesi? Suksesi sendiri adalah merupakan suatu proses pergantian komunitas tanaman di dalam suatu kesatuan habitat. Dengan adanya pergantian komunitas, ini cenderung mengubah lingkungan fisik sehingga habitat itu cocok untuk komunitas lain sampai keseimbangan biotik dan abiotik tercapai. Nah, suksesi ini terjadi akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem dan terjadinya faktor persaingan antara satuan-satuan vegetasi yang menyebabkan perubahan ke arah tertentu. Secara garis besar, suksesi terdiri dari dua macam, yaitu ada suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer ini terjadi ketika komunitas awal tumbuhan terganggu yang mengakibatkan hilangnya komunitas awal tersebut secara total. Sehingga di tempat komunitas asal tersebut akan terbentuk substrat dan habitat baru. Contohnya, misalnya terjadi pada tanah longsor. Di Gunung Merapi, misalnya di Gunung Sago terjadi tanah longsor. Nah, ini akan menghilangkan seluruh habitat yang ada di gunung tersebut. Atau misalnya letusan Gunung Merapi. Daerah-daerah yang dilalui oleh larva panas, maka habitat tumbuhannya akan hilang total. Bahkan yang terbentuk adalah berupa batu-batuan atau endapan lumpur yang baru di muara sungai dan endapan sand di pantai serta bekas penambangan, misalnya penambangan batu bara. Nah, bekas penambangan batu bara itu habitat tumbuhannya akan hilang total, hanya meninggalkan bebatuan-bebatuan saja. Suksesi primer itu akan terjadi tanpa adanya tanah. Suksesi primer itu bisa terjadi tanpa harus adanya tanah. Permulaannya itu dimulai hanya dengan adanya batu, pasir, maupun dari abu-abu vulkanik. Nah, padahal kita ketahui kok bisa ya terbentuknya suksesi itu tanpa adanya tanah, padahal tanah merupakan sumber nitrogen. Kemudian kenapa bisa terjadi suksesi tanpa adanya tanah? Ini merupakan gambaran dari suksesi primer. Suksesi primer itu akan dimulai dari bebatuan yang kosong yang tanpa adanya tumbuhan di sana. Kemudian selanjutnya pada tahapan berikutnya akan muncul lichen. Lichen atau lumut kerak. Nah, lichen atau lumut kerak adalah lumut yang tumbuh pada bebatuan. Nah, lumut tersebut akan melekat dan hidup pada bebatuan. Setelah beberapa tahun, lichen ini akan menyebabkan bebatuan itu menjadi lapuk dan pecah dan berubah menjadi pasir. Lichen sendiri dia tidak membutuhkan tanah untuk bisa bertahan hidup. Nah, sehingga lichen ini disebut juga sebagai tumbuhan pionir. Apa itu maksudnya tumbuhan pionir? Tumbuhan pionir adalah tumbuhan yang pertama kali atau yang mengawali kehidupan pada suatu tempat yang kosong. Selanjutnya, lichen yang tumbuh pada bebatuan tadi, dia akan semakin banyak, semakin besar ukurannya. Kemudian sesuai dengan siklus hidupnya, ada juga lichen yang akan mati. Lichen yang mati ini akan mengundang dekomposer. Nah, kehadiran dari dekomposer tersebut, dia akan memecah si lichen tadi. Dia akan memecah lichen, dan lichen-lichen yang telah mati tadi serta bahan-bahan buangan dari dekomposer tadi, dia akan memperkaya pasir.
Nah, selanjutnya akan terjadi siklus nitrogen, dan ini akan menyebabkan nutrisi akan semakin banyak, akan memperkaya pasir tersebut, dan lama-kelamaan pasir tersebut akan berubah menjadi tanah. Nah, ini adalah salah satu gambaran dari lichen yang hidup pada bebatuan. Lichen yang hidup pada bebatuan. Nah, tahapan suksesi tadi dari bebatuan yang kosong, kemudian dia ditumbuhi oleh lichen. Selanjutnya, tahapan berikutnya adalah tahapan meiosis atau munculnya lumut. Biji-bijian akan diterbangkan oleh angin, atau ada juga yang akan terbawa oleh hewan, misalnya terbawa oleh serangga. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang sederhana seperti lumut, dia sangat mudah tumbuh pada tanah-tanah yang baru. Tumbuhan-tumbuhan lumut ini yang tumbuh pada tanah yang baru tadi, dia akan semakin memperkaya tanah yang berada pada tempat yang baru tadi. Tumbuhan lumut tadi dia akan berkembang, dia akan semakin banyak, kemudian dia akan mati, kemudian dia akan didekomposisi oleh dekomposer, dan ini akan semakin memperkaya tanah pada daerah tersebut. Nah, selanjutnya setelah lichen, kemudian lanjut ke keberadaan lumut, kemudian muncullah tumbuhan-tumbuhan herba. Nah, tumbuhan herba tadi kemungkinan juga bisa terbawa bijinya oleh angin ataupun oleh hewan. Nah, herba ini dia akan tumbuh semakin banyak dan semakin rapat. Kemudian sama seperti siklus pada lichen maupun lumut tadi, dia akan mati. Kemudian bagian-bagian tubuhnya yang mati tadi akan didekomposisi oleh dekomposer yang akan semakin memperkaya tanah pada daerah tersebut. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang sederhana tadi dia akan mati, kemudian dia akan menambah materi-materi organik pada tanah. Nah, selanjutnya ini akan menyebabkan lapisan tanah akan semakin tebal. Nah, kemudian mulai muncul rumput-rumputan, kemudian bunga-bungaan liar, serta tumbuhan-tumbuhan lain akan mengambil alih tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di awal tadi atau tumbuhan pionir tadi. Nah, jika kita perhatikan, nah 3 tahapan ini disebut dengan tahapan pionir. Sehingga lichen, lumut, dan tumbuhan herba itu disebut sebagai tumbuhan pionir, yaitu tumbuhan yang mengawali suatu komunitas atau suatu ekosistem dalam habitat yang kosong. Selanjutnya, karena semakin banyaknya tumbuh-tumbuhan yang ada di tempat tersebut, maka ini akan mengundang kehadiran hewan-hewan yang berukuran sedang, baik seperti mamalia ataupun seperti tumbuhan-tumbuhan amfibi dan serta burung, yang ini akan membuat habitatnya mereka sendiri di daerah tersebut. Nah, vegetasi tersebut dia akan semakin berkembang. Nah, karena semakin banyaknya makhluk hidup yang tumbuh pada daerah tersebut, ini akan menyebabkan jumlah tempat untuk atau jumlah luas daerah untuk tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan tersebut akan semakin berkurang. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya kompetisi antara lichen dengan rumput-rumputan yang hidup pada daerah yang sama. Nah, ini akan menyebabkan si lichen ini akan tersingkir dan si rumput-rumputan yang akan bertahan. Nah, selanjutnya tahapan berikutnya adalah keberadaan dari pionir tadi digantikan oleh grassis atau oleh rumput-rumputan, kemudian oleh semak, rumput-rumputan, maupun oleh herba. Nah, ini disebut dengan fase intermediate. Nah, ini terjadi berlangsung selama puluhan tahun. Ini berlangsung selama puluhan tahun.
tumbuhan-tumbuhan tadi dia akan terus berkembang, kemudian dia akan mati, kemudian matinya tumbuhan tersebut akan dekomposisi, dan ini akan menambah terus nutrisi pada tanah. Nah, ya, semakin kayanya nutrisi pada tanah menyebabkan rumput-rumputan dan pohon-pohonan bisa bertahan hidup dengan lebih baik. Nah, selanjutnya serangga, kemudian burung-burung kecil dan mamalia yang berukuran cukup besar, mereka mulai berdatangan. Nah, itulah suatu siklus suksesi yang diawali dengan bebatuan yang tidak ada kehidupan sama sekali. Nah, selanjutnya tumbuh-tumbuhan itu dia terus tumbuh, terutama adalah tumbuh-tumbuhan yang mudah hidup seperti pinus, kemudian seperti pohon oaks dan sebagainya. Nah, selanjutnya pohon-pohon yang besar akan mulai berdatangan karena dibawa oleh hewan-hewan ataupun dibawa oleh angin. Nah, sampai akhirnya habitat tadi mencapai klimaks yang disebut dengan komunitas klimaks. Nah, komunitas klimaks ini merupakan komunitas yang sudah mencapai tahap kematangan, di mana komunitasnya sudah stabil dan mencapai final stage atau tahapan akhir dari suksesi ekologi. Nah, setelah mencapai klimaks, dia tidak lagi mengalami suksesi, dia berhenti sampai di sana dan dia akan stabil. Misalnya seperti ini tadi. Nah, ini dia. Dia sudah mencapai kondisi stabil. Pohon-pohon besar sudah mendominasi dan komunitas ini sudah ada hewan besar, hewan kecil. Dan di sini dikatakan bahwa komunitas tersebut sudah stabil. Nah, ini adalah beberapa contoh dari komunitas klimaks. Tidak selalu pada pada hutan. Komunitas klimaks juga terjadi pada vegetasi padang pasir, pada vegetasi padang rumput, pada vegetasi hutan subtropis maupun pada vegetasi hutan hujan tropis. Nah, secara kesimpulannya, suksesi terjadi. Yang pertama adalah dengan dimulainya kemunculan dari spesies pionir yang dia akan membentuk koloni pada tanah ataupun dia akan membentuk tanah. Pada batuan dia akan membentuk tanah. Kemudian terjadinya perubahan fisik pada lingkungan, kelembapan, cahaya dan sebagainya. Yang ini kemudian berikutnya muncul spesies tanaman baru yang dia akan lebih stabil dan dia akan menggantikan si tumbuhan-tumbuhan pionir. Nah, kemudian kemunculan tumbuhan-tumbuhan baru ini menyebabkan daerah tersebut lebih stabil. Nah, karena daerah tersebut sudah cukup stabil, maka hewan mulai berdatangan. Nah, kemudian sampai dia mencapai pada kondisi klimaks. Suksesi juga bisa terjadi pada daerah kolam. Misalnya pada danau yang terdapat pada kawah Gunung Merapi. Nah, lama-lama ini akan mengering, kemudian dia akan membentuk komunitas baru. Nah, apa yang akan terjadi jika terjadi kebakaran hutan? Atau misalnya letusan Gunung Merapi, atau misalnya terjadi badai salju misalnya, atau misalnya terjadi deforestasi atau pengundulan hutan. Nah, ini akan mengancam kestabilan dari komunitas klimaks tadi. Nah,
secara skemanya. Jadi suksesi diawali dengan adanya tumbuhan pioner, misalnya lumut kerak atau lichen tadi. Lichen akan melakukan bebatuan, dan selanjutnya lichen yang mati dia akan diuraikan oleh dekomposer yang menyebabkan tanah menjadi lebih bernutrisi. Kemudian biji-bijian mulai jatuh pada tanah tersebut dan dia tumbuh menjadi rumput, semak, perlu dan pepohonan yang akan diikuti oleh datangnya komunitas hewan. Nah, contoh dari suksesi primer yang sederhana juga bisa kita lihat misalnya ini pada tembok ini. Tembok rumah misalnya. Di awal pertama tembok ini dia bersih, kemudian mulai datang lichen, kemudian mulai berdatangan lumut dan paku-pakuan. Nah, paku-pakuan itu juga merupakan tumbuhan pioner. Jadi dimulai dari lichen, lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan herba lainnya. Berikutnya adalah suksesi sekunder. Suksesi sekunder adalah apabila dalam suatu ekosistem alami mengalami gangguan, baik secara alami maupun buatan, bisa jadi karena manusia, di mana gangguan tersebut dia tidak merusak total tempat tumbuh organisme yang ada, sehingga dalam ekosistem tersebut substrat lama dan kehidupan lama masih ada. Nah, pada suksesi sekunder, benih atau biji-biji bukan berasal dari luar, tapi berasal dari habitat itu sendiri. Contohnya, gangguan alami misalnya seperti semak belukar bekas ladang, padang alang-alang dan kebun karet dan kebun kelapa sawit yang ditinggalkan, ataupun penebangan hutan secara selektif. Misalnya ini adalah penebangan hutan, penggundulan penebangan hutan. Nah, nanti hutan ini akan ditinggalkan. Nah, di sini kan sudah kehilangan habitatnya, sudah kehilangan tumbuh-tumbuhan besarnya, tapi di sini dia tidak habis total, masih ada tumbuh-tumbuhan lain yang berada di sini maupun biji-bijian yang tersimpan di dalam tanah. Misalnya juga terjadi pada kebakaran hutan, di mana dalam kebakaran hutan ini tanahnya itu masih ada, dan di dalam tanah masih tersimpan biji-bijian yang dimana biji-bijian nanti setelah beberapa tahun dia akan tumbuh. Nah, tumbuh menjadi rerumputan. Jadi di sini peran lichen tidak terlalu dominan. Nah, jika Anda perhatikan di sini, ini adalah proses suksesi sekunder yang dimulai misalnya terjadi kebakaran hutan. Nah, setelah 1-2 tahun, biji-bijian yang tersimpan di dalam tanah dia akan tumbuh. Nah, diikuti oleh setelah tahun-tahun berikutnya diikuti oleh munculnya paku-pakuan dan semak-semak. Kemudian mulai muncul tumbuhan-tumbuhan yang cukup tinggi, perdu-perduan, dan tumbuh-tumbuhan yang pertumbuhannya cukup cepat, misalnya seperti pinus. Nah, kemudian setelah lebih kurang 150 tahun, barulah suatu komunitas dia akan mencapai kondisi klimaksnya. Jadi sebenarnya jika manusia membakar hutan, sebenarnya manusia butuh lebih kurang 150 tahun bagi suatu ekosistem untuk kembali mencapai kondisi klimaks atau kondisi stabilnya. Ini adalah contoh dari suksesi sekunder, yaitunya pada peladangan yang ditinggalkan. Ini adalah bekas ladang jagung yang ditinggalkan. Ini jagung, dia sudah dipanen, sangat luas sekali, kemudian ditinggalkan. Nah, mulai muncul tumbuhan-tumbuhan kecil, kemudian semak, kemudian semak lebih tinggi, kemudian muncul pohon-pohon yang lebih tinggi seperti perdu, kemudian baru muncul lebih banyak tumbuhan-tumbuhan lain setelah 10 tahun lebih. Jadi pada suksesi sekunder, beberapa biji-bijian itu yang berada di dalam tanah akan mulai tumbuh setelah kondisi lingkungan di luarnya cukup stabil untuk dia tumbuh. Nah, kemudian barulah semak-semak yang berukuran besar mulai muncul
Selanjutnya diikuti dengan munculnya tumbuh-tumbuhan yang pertumbuhannya cepat seperti pinus. Kemudian diikuti oleh pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan yang pertumbuhannya cukup lambat. Nah, sampai dia membentuk komunitas yang klimaks. Nah, diperkirakan untuk mencapai kondisi klimaks dari dimulainya kemunculan tumbuhan-tumbuhan semak adalah lebih kurang 150 tahun baru mencapai kondisi yang klimaks. Jadi klimaks komunitas atau komunitas klimaks adalah kondisi sekelompok tumbuhan dan hewan yang sudah stabil sebagai akibat dari proses suksesi. Nah, tidak harusnya terjadi pada pohon-pohon besar, juga bisa terjadi pada padang rumput maupun pada desert atau pada padang pasir. Yaitu kaktus di padang pasir ataupun padang rumput pada daerah savana. Nah, kondisi klimaks tadi selain bisa disebabkan oleh diganggu keberadaannya oleh manusia, juga bisa terganggu oleh serangga-serangga yang mengganggu tanaman atau mengganggu pepohonan. Dan bisa juga oleh penyakit yang seperti bakteri dan virus. Kemudian juga bisa diakibatkan oleh tumbuhan invasif. Tumbuhan invasif adalah tumbuhan dari luar, apakah dari luar negeri, yang dimasukkan dengan sengaja ke dalam di mana keberadaan dari tumbuhan invasif ini jika tidak sesuai dengan suatu daerah, dia bisa mengganggu tanaman asli yang berada pada daerah tersebut. Kemudian semakin banyaknya manusia, maka manusia akan terus melakukan pengembangan, akan melakukan pembangunan. Nah, pembangunan ini dia akan menebangi pohon yang ada pada hutan-hutan tadi, yang menyebabkan terganggunya kondisi klimaks pada suatu daerah. Jadi ini adalah tahapan suksesi hutan, dimulai dari datangnya biji, adaptasi, agregasi, persaingan, reaksi terhadap habitat, dan stabilitas komunitas. Nah, di mana diawali dengan keberadaan tumbuhan pionir, kemudian pergantian masyarakat tumbuhan dari pionir tadi ke semak, dari semak ke tumbuhan perdu, dari perdu ke pohon, sampai mencapai kondisi vegetasi klimaks. Dan ini selalu terjadi ada perubahan. Pohon dia tumbuh, tua, mati, kemudian tumbuh lagi biji yang baru. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses suksesi adalah, yang pertama adalah luasnya habitat yang mengalami kerusakan. Semakin luas suatu habitat, maka tentu proses suksesi akan semakin berjalan semakin lambat. Kemudian jenis-jenis tumbuhan di sekitar ekosistem yang terganggu. Misalnya seperti ini adalah ekosistem yang terganggu. Nah, ini adalah ekosistem yang berada di luarnya. Jika ekosistem yang berada di luar ini kaya dengan tumbuh-tumbuhan, maka proses suksesi pada bagian ini akan berjalan semakin cepat. Tapi jika pada daerah yang berada di luar daerah ini adalah perumahan misalnya, maka tentu proses suksesi akan berjalan semakin lambat. Kemudian adalah kecepatan pemencaran biji atau benih dalam ekosistem tersebut. Nah, semakin cepat pemencaran biji dari tumbuhan itu, maka tentu proses suksesi akan berjalan semakin cepat. Kemudian iklim, terutama arah dan kecepatan angin, itu sangat mempengaruhi terhadap kecepatan suksesi. Sebagaimana kita ketahui, biji dan benih itu dia akan dibawa oleh angin. Kemudian jenis substrat baru yang terbentuk. Jika jenis substrat yang baru terbentuk itu semakin kaya akan nutrisi, maka proses suksesi akan berjalan semakin cepat. Jadi proses suksesi ekologi dia akan mengarahkan suatu komunitas akhir sampai stabil, yaitu mencapai kondisi klimaks. Nah, kondisi klimaks ini dia mempunyai sifat-sifat tertentu, dan yang terpenting adalah
Fase klimaks merupakan sistem yang stabil dalam keseimbangan antara lingkungan biologi dengan lingkungan non-biologi, yaitu antara lingkungan biotik dan abiotik. Komposisi jenis relatif tetap atau berubah. Kemudian terjadi akumulasi tahunan berlebihan pada materi organik sehingga ada perubahan yang berarti, dan pada fase klimaks dia dapat mengolah sendiri atau mandiri. Segala sesuatu yang ada sekarang sebenarnya hanyalah merupakan suatu stadium dari deretan proses perubahan yang tidak pernah ada akhirnya. Keadaan keseimbangan yang tampaknya begitu mantap hanya bersifat relatif karena keadaan itu akan segera berubah jika salah satu dari komponennya mengalami perubahan. Jadi bisa saja misalnya seperti Gunung Sago yang kita lihat saat ini dia kondisinya stabil, itu bersifat relatif. Bisa saja suatu saat dia akan mengalami perubahan jika salah satu komponennya mengalami perubahan. Baik, itu saja materi mengenai suksesi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.